Persetan dengan kalimat sisakan ruang ikhlas apabila timnas gagal. Jangan pernah ajari supporter timnas Indonesia untuk menerima ikhlas kekalahan. Karena itu adalah makanan kami selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami sudah terlalu sering menerima pahitnya kekalahan, terlalu sering menunduk menahan perihnya kekalahan. Setiap kali peluit panjang berbunyi, jadi jangan ajari kami soal menerima. Tapi ajarilah dunia bagaimana rasanya terus percaya pada tim ini, bahkan ketika semua negara meragukan Indonesia. Kini kita memiliki pemain-pemain hebat secara kualitas, market value, dan head-to-head melawan Arab Saudi pun kita tak kalah, bahkan jauh lebih unggul di beberapa lini. Jika semua senjata itu kita gunakan secara bijak dan para pemain yang kita punya diturunkan secara maksimal, maka jikalau timnas kalah, kita pun akan menerima dengan ikhlas. Dan kita pun akan mengangkat topi atas perjuangan para pemain dan pelatih. Namun, pertandingan kemarin melawan Arab Saudi semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kita hampir punya semua variabel pendukung untuk menang. Komposisi pemain yang lengkap, kedalaman skuad yang mumpuni, trio defender yang sudah sangat kompak, dan formasi yang sudah teruji. Tapi anehnya, semua itu seperti disia-siakan. Banyak potensi yang seolah sengaja dibiarkan tidur dan tak digunakan secara maksimal. Sebaliknya, keputusan-keputusan aneh justru muncul dan tak dapat dimasukkan logika. Di video ini kita akan membuka mata kalian semua, karena ini adalah rangkaian kejanggalan yang tak masuk di akal yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di pertandingan kemarin. Yah, bisa dibilang permainan Indonesia kemarin tak sesuai dengan ekspektasi semua fans timnas. Banyak keputusan-keputusan ke para pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, yang mengundang reaksi para penggemar timnas. Coach Patrick seperti tak henti-hentinya membuat keputusan yang bisa dibilang aneh dan janggal. Keanehan ini bahkan sudah terlihat ketika pemanggilan pemain timnas yang akan menghadapi round 4 ini. Ketika itu, Coach Patrick tidak memanggil Marcelino, yang pada round sebelumnya justru menjadi pahlawan Indonesia ketika mengalahkan Arab Saudi di Jakarta ketika itu. Marcelino saat itu bahkan mencetak 2 gol sekaligus ke gawang Arab Saudi. Tetapi fakta itu justru tak cukup membuat Lino dipanggil oleh Kluivert. Kluivert justru memilih memasukkan Beckham Putra ke dalam skuad. Dari tidak dipanggilnya Lino ini telah memunculkan pertanyaan di kalangan para fans timnas. Bahkan ketika Beckham Putra dimainkan kemarin melawan Arab Saudi, dirinya tak bisa berbuat banyak di lapangan. Dirinya kerap kali kehilangan bola dan juga tak bisa membantu pertahanan Indonesia ketika diserang Arab Saudi. Praktis pada babak pertama Indonesia tidak menyerang dari sisi kiri, karena Beckham Putra tidak bisa mengembangkan permainannya dan sangat dijaga ketat oleh bek sayap kanan Arab Saudi. Selain pemilihan pemain ini, keputusan Coach Patrick yang juga dianggap aneh adalah ketika dirinya memainkan Mark Klok dan Joe Pelupesi di lini tengah secara bersamaan. Di laga penting ini, seharusnya yang bermain adalah pemain-pemain yang telah terbukti memiliki kualitas dan telah memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Pada pertandingan kemarin, keduanya terlihat tampak tak kompak di lini tengah Indonesia. Lini tengah Indonesia tampak sering kosong dan tak mampu mengimbangi permainan dari Arab Saudi. Bola seperti selalu mentok bahkan ketika baru mulai memasuki daerah pertahanan Arab Saudi. Hal ini tentunya dipicu karena kedua pemain ini belum pernah tampil bersamaan di pertandingan timnas. Keputusan Kluivert untuk memainkan Klok ini mengundang banyak komentar negatif dari para penggemar timnas dan netizen di Instagram. Kalau pelangga-pelongo mending gak usah main. Maaf Klok, levelmu bukan di timnas, mainmu underperform. Sudah gak layak juga sebenarnya di timnas. Komentar-komentar ini terus bermunculan di Instagram pribadi Klok. Para penggemar timnas tentunya meluapkan emosi atas permainan dirinya yang sangat tidak layak untuk bermain di timnas. Pasalnya di lini tengah Indonesia masih ada Tom Hai dan Nathan yang secara kualitas pastinya berada di atas Klok. Tetapi Tom Hai justru tidak dimainkan dari awal dan duduk di bangku cadangan. Sungguh keputusan aneh yang dibuat oleh Kluivert, di mana justru di laga penting ini ia melakukan eksperimen yang sangat-sangat merugikan untuk timnas. Bahkan yang lebih aneh lagi, melihat performa Klok yang tak mampu menjadi jenderal lapangan tengah dan selalu keteteran menghadapi pemain-pemain Arab Saudi. Kluivert tak kunjung mengganti Klok dengan pemain lain yang bisa merubah keadaan. Klok justru dipertahankan hingga ujung laga dan Indonesia tak mampu merubah keadaan hingga akhir laga. Entah apa yang menjadi alasan Kluivert untuk terus memainkan Klok.
di saat ada pemain yang jauh lebih berpengalaman. Apakah mungkin ada instruksi khusus untuk memainkan Klok? Selain membuat keputusan aneh dengan memainkan Klok, ada lagi keputusan Kluivert yang tak kalah membuat bingung para fans timnas. Kluivert membuat pergantian pemain yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Indonesia lebih sering diserang Arab Saudi melalui sisi kiri, atau bisa dibilang sisi kanan pertahanan Indonesia. Bek sisi kanan Indonesia saat itu diisi oleh Yaakob Sayuri. Tanpa bermaksud mengecilkan pemain, Yaakob Sayuri terlihat tak mampu menahan setiap serangan Arab Saudi yang berawal dari sisi kiri. Yaakob tampak keteteran dan sering tertinggal dalam mengawal pemain-pemain Arab Saudi. Gol kedua dan ketiga Arab Saudi juga bisa dibilang tidak lepas dari kesalahan pemain yang bermain di Malut United. Melihat Yaakob Sayuri yang tak tampil apik ini, Kluivert juga tak kunjung menggantinya dan membiarkan sisi kanan Indonesia terus-menerus dieksploitasi Arab Saudi. Saudi nampaknya paham betul kelemahan Indonesia berada di sisi kanan pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, Saudi terus memberi bola ke Salem Aldosari yang berada di posisi sebelah kiri. Yaakob Sayuri baru diganti pada sekitar menit ke-85, sebuah pergantian yang bisa dibilang sudah terlambat juga, mengingat Indonesia telah tertinggal 3-1 dari Arab Saudi. Sandy Walsh yang menggantikan Yaakob Sayuri juga tak bisa berbuat banyak karena waktu yang sudah mepet dengan akhir pertandingan. Keputusan aneh untuk tak memainkan Tom Hai dan Oli Romeni juga sangat mengundang reaksi dari para fans timnas. Jika kebugaran pemain yang dijadikan alasan untuk tak memainkan dua pemain itu nampaknya tak masuk akal. Pasalnya ketika dimainkan, kedua pemain itu menunjukkan determinasi dan intensitas yang tinggi dalam melakukan penyerangan. Kehadiran kedua pemain ini nampak sudah terlambat. Waktu sisa yang ada tak mampu dimanfaatkan pemain untuk menyamakan skor menjadi 3-3. Entah apa yang ada di benak Kluivert. Kluivert nampak kebingungan dalam menentukan strategi dan komposisi pemain yang akan diturunkan. Bahkan di laga sepenting ini, Kluivert masih saja melakukan eksperimen yang justru sangat merugikan timnas. Padahal Indonesia sempat unggul 1-0 terlebih dahulu pada menit ke-5. Tetapi sayangnya, Kluivert tak mampu memberikan instruksi untuk mempertahankan keunggulan itu. Keputusan-keputusan yang diambilnya selalu menimbulkan pertanyaan dan reaksi kekecewaan fans timnas. Dengan hasil ini, Kluivert kembali dibandingkan dengan pelatih Indonesia sebelumnya, yaitu Sintayong. Pasalnya pada era Sintayong ini, Indonesia tak pernah kalah dari Arab Saudi. Dari dua pertandingan melawan Arab, Indonesia pada era Sintayong berhasil menahan imbang Arab ketika bermain di Arab Saudi dan berhasil menang 2-0 saat bermain di Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan pada saat itu pemain diaspora kita tak selengkap seperti sekarang. Tetapi kali ini justru Indonesia kalah ketika dilatih oleh pelatih yang digadang-gadang merupakan era kepelatihan terbaik. Sebuah ironi yang sangat menyedihkan ketika Indonesia berpeluang sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia, justru menjadi bahan eksperimen pelatih yang belum terbukti kemampuannya. Meskipun Indonesia masih memiliki satu pertandingan terakhir melawan Irak, tetapi kekalahan ini tentunya sangat membuat publik sepak bola Indonesia kecewa. Dengan kekalahan ini juga, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia menjadi semakin berat dan sangat sulit. Tentunya Kluivert harus segera melakukan evaluasi ke pemain-pemain yang underperform sebelum menghadapi Irak. Menghadapi Irak, Indonesia harus mati-matian untuk meraih kemenangan agar peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Kita bukan kalah karena lemah. Kita kalah karena kehebatan yang kita punya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan itu lebih menyakitkan dari kekalahan telak sekalipun. Kami para pendukung tidak menuntut kemenangan setiap saat. Yang kami tuntut hanyalah perjuangan yang sepadan dengan potensi yang dimiliki. Kami ingin melihat setiap pemain bertarung dengan segala kemampuannya, bukan dibelenggu oleh keputusan yang membuat mereka tak bisa menunjukkan yang terbaik. Karena kami tahu, ketika semua itu dioptimalkan, dunia akan tahu seperti apa rasanya menghadapi Indonesia yang sesungguhnya. Garuda bukan sekedar simbol di dada. Ia adalah napas dari jutaan rakyat yang percaya bahwa Garuda suatu saat akan terbang tinggi di level dunia. Dan kepercayaan itu tidak akan pernah padam.